Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan kebaikan, laksanakan sholat, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulailah sesuatu pekerjaan apapun saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan baca Al-Fatihah secara bersama-sama. Ala hadinah wa likulli niyatin syarihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dibuka buku paketnya kelas 8. Kita akan membahas bab yang ke-12. Bab yang ke-12 kelas 8. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Dibuka paketnya kita akan bahas bab yang ke-12 dengan makanan dan minuman yang halal. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi adalah perintah agama Islam. Islam memerintahkan kepada semua manusia untuk mengkonsumsi makanan halal, baik dan bergizi. Makanan-makanan tersebut adalah makanan yang halal. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Banyak makanan baik tapi belum tentu halal. Jadi kita makan makanan pertama yang halal, baik dan bergizi. Kita akan membahas tentang surat An-Nahl ayat 114. Memiliki sifat mengkonsumsi makanan yang halal, memahami hadisnya, memahami surat An-Nahl, dan menyontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi makanan yang halal. Surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum innahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan hadis selanjutnya diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya Mikdam bin Ma'di Karim berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya berkata, kalian mesti memegang Al-Quran ini. Apa saja uang kalian dapati halal, maka halalkanlah, dan apa saja yang tidak dihalalkan, yang semuanya bertaring dari kelompok binatang, tidak pula barang temuan orang kafir mu'adzat, kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkan. Jadi kalian diharamkan memakan binatang yang bertaring, kelompok binatang yang berbusa. Dan hadis lagi yang artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan berbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki, karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi, meskipun datangnya lambat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berbaguslah cara mendapatkan rezeki. Ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian, dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian. Jadi di sini Allah sudah memberikan kepada kita, setelah memerintahkan kepada kita, ambillah sesuatu yang halal dan jauhilah sesuatu yang haram. Hafalkan ayat dan hadis yang telah dipelajari. Cara menghafalkan dan baik adalah dengan membaca berulang kali. Ulangi bacaan yang belum mampu dihafalkan dengan baik hingga benar dan hafal. Jadi pelan-pelan kita akan menghafalnya.
pelan-pelan. Bagaimana caranya? Setengah-setengah, sedikit-sedikit saja. Nanti kita insya Allah akan hafal. Jadi sedikit contoh, an Ibnu Umar, an Ibnu Umar, an Ibnu Umar. Ulangi lagi. Satu dari membaca 3 kali, 4 kali, 5 kali. Insya Allah kita pelan-pelan akan hafal. Kandungan surat An-Nahl. Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal, lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan untuk diminum. Jadi makanlah apapun saja yang halal yang dibenarkan oleh agama, mau makanan mau minuman, itu yang diperintahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan dari surat An-Nahl ayat 114. Kenapa? Karena Allah telah memberikan makanan dan minuman di seluruh dunia itu semua, ada yang baik, ada yang buruk, tinggal kita memilih. Mau pilih baik silahkan, mau pilih nggak baik ya dapat balasannya, tergantung kita sendiri. Makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau minuman yang berdasarkan ilmu kesehatan. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Makanan yang baik itu apa? Menurut umpamanya menurut kedokteran, ini baik. Tadi dengan catatan baik ini belum tentu halal. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah baik dan halal. Makanannya udah bergizi, makanannya sudah baik dan halal untuk dikonsumsi, baru kita konsumsi. Badan kita akan menjadi sehat. Dan ketika kita sudah makan minuman yang halal, makan minuman yang baik, maka kita akan insya Allah kita mendapatkan berkah oleh makanan dan minuman tersebut. Kandungan hadis: dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati. Kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik, halal dan benar. Makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Quran dan hadis, dan juga menurut ilmu kesehatan. Jadi ini kandungannya hadis tersebut. Jadi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman harusnya berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Kita memastikan bahwa makanan itu pertama halal, benar-benar halal, jangan halal-halal saja. Ini halal tapi tidak benar halal. Jadi jangan makan makanan yang samar. Jadi ini halal atau haram ya. Jangan. Lebih baik kita yang benar-benar halal kita makan. Terus selanjutnya setelah halal baik. Itu halal, baik. Jangan cuma baiknya saja, halalnya tidak. Jadi makanlah minuman yang halal, pertama benar-benar halal, bergizi. Tapi ini enggak ada makanan cuma ini saja. Contoh, baik, halal, pilih. Ada makanan cuma ini saja, halal tapi kurang baik. Kalau kepepet apapun saja, yang penting pertama halal dan mengenyangkan makanan, dan diniatkan ketika kita makan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar makanan itu menjadi berkah. Sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman: haram karena cara mendapatkannya, misalnya harta yang didapatkan dari mencuri, hasil riba maupun korupsi. Haram karena substansi barangnya adalah barang tersebut memang ditetapkan haram oleh Al-Quran dan hadis. Yang pertama, haram secara mutlak. Sudah diberitahukan di Al-Quran, sudah diberitahukan di hadis, barang itu halal ya. Barang itu haram ya, jangan diambil, jangan dimakan. Al-hinjir wal maisir haram, ya udah haram. Ikutin Al-Quran, ikutin hadis. Perintah mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik bergizi.
Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal untuk kepentingan manusia itu sendiri. Makanan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh manusia. Makanan bergizi harus memenuhi fungsi: A. Memenuhi kepuasan jiwa. B. Memenuhi fungsi fisiologik. Maksudnya apa? Memenuhi kepuasan jiwa, memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa. Memenuhi fungsi fisiologik, memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru. Jadi yang pertama, kepuasan jiwanya, merasa kenyang, merasa lega setelah makan. Dan tapi ketika setelah sekenyang, lega dan makan, kita akan membuat tubuh kita, mendukung tubuh kita untuk berbuat baik, untuk beraktivitas sehari-hari. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.